di kantor firma hukum Klim. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau boleh tahu perjalanan Ibu ke sini lancar? Alhamdulillah lancar Bu, tidak ada kendala apapun. Syukurlah kalau begitu. Baik, kalau begitu saya ingin tahu terkait kedatangan Ibu ke kantor saya. Kedatangan saya ke sini, saya ingin berkonsultasi terkait gugatan harta bersama saya dengan mantan suami saya. Tentu saya bisa membantu, bisa Ibu ceritakan nggak lebih detail apa yang menjadi permasalahan utama dalam kasus ini? Jadi pertama saya menikah dengan mantan suami saya pada tahun 2017 dan kami sepakat untuk menggabungkan harta bersama, memakai tabungan bersama juga. Di dalam pernikahan itu kami membeli satu unit rumah yang berlokasi di Katapot harga 1,5 miliar, 2 mobil Honda RV senilai 770 juta, dan investasi lain senilai 500 juta. Pada tahun 2022 saya bercerai dengan mantan suami saya, tapi mantan suami saya tidak mau membagi harta yang sudah kami punya selama pernikahan. Jadi Ibu dan mantan suami Ibu menikah sejak 2017 ya? Jadi sepakat untuk menggabungkan hasil penghasilan? Sepakat. Ada buktinya nggak? Ada bukti seperti rumah dibeli setelah kami menikah, mobil dibeli setelah kami menikah. Ada semua. Ibu berkontribusi nggak dalam pengelolaan keuangan dan akuisisi aset-aset yang Ibu sebutkan tadi? Kontribusi, karena saya juga kan punya penghasilan sendiri dan suami saya juga punya penghasilan sendiri. Oh, berarti kan gugatan Ibu ini terkait harta bersama ya? Iya. Berarti Ibu tadi bilang sudah ada dokumen dan bukti yang menunjukkan kepemilikan aset tersebut. Oke. Bagus, berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, semua harta yang diperoleh selama pernikahan itu dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada perjanjian atau bukti lain yang menyatakan sebaliknya. Terkait yang tadi Ibu bilang, apakah sudah pernah melakukan proses mediasi belum sama suami Ibu terkait gugatan harta bersama ini? Sudah, tapi kami tidak mendapatkan kesepakatan karena mantan suami saya lebih tepatnya itu bersikeras bahwa harta itu kontribusi dia lebih besar di dalam pembelian aset-aset. Oke, memahami situasi kali ini, kami itu akan fokus pada pembuktian bahwa aset tersebut itu diperoleh bersama ya. Sudah ada bukti-buktinya kan tadi. Terus kita perlu merinci nih kontribusi masing-masing pihak, termasuk peran Ibu dalam pengelolaan keuangan keluarga. Sekarang itu untuk memulai proses hukum ini saya akan membantu Ibu menyusun surat kuasa. Boleh minta identitas Ibu? Nama Rahma Arinda ya? Ini adalah rancangan surat kuasa ya yang sudah saya buat. Silakan Ibu bisa tolong dilihat, kemudian ditanda tangan, di cross check apakah sudah sesuai dengan yang kita sepakati atau belum. Sesuai dan sudah saya tanda juga. Oke. Dengan adanya surat ini berarti Ibu memberikan saya wewenang untuk mewakili Ibu ya dalam perkara ini di pengadilan. Ibu, ngomong-ngomong, untuk biaya konsultasi hukum terkait kasus saya berapa ya? Untuk biaya jasa hukum kami menawarkan 2 skema pembayaran ya untuk kasus yang Ibu ini. Yang pertamanya tuh lump sum atau pembayaran secara keseluruhan, dan yang keduanya pembayaran berdasarkan tahapan kerja. Untuk lump sum di sini biayanya tuh sekitar 35 sampai 50 juta ya. Tergantung tingkat kesulitan dan lamanya proses persidangan ini. Kemudian yang kedua itu berdasarkan tahapan kerja, biayanya tuh sekitar 3 juta dalam sekali sidang. Tapi itu belum termasuk biaya administrasi pengadilan ya. Jadi biaya pendaftaran perkara dan panggilan pihak itu Ibu yang bayar langsung kepada klien, yang bayar langsung kepada pengadilan. Kami cuma akan membantu mengurus segala prosesnya.
Apakah pembayarannya bisa secara bertahap? Ya, pembayarannya bisa secara bertahap sesuai kesepakatan kita. Biasanya tuh kami akan meminta DP di awal sebesar 30% dari biaya yang telah kita disepakati di awal. Saya setuju. Cocok dengan harganya. Cocok dengan harganya. Sama-sama Ibu. Apakah Ibu ada pertanyaan lagi terkait kasus ini? Tidak ada yang sudah cukup. Oh ya, terima kasih Ibu. Terkait informasi lebih lanjut akan saya hubungi nanti. Iya. Saya